Mari kita berdoa dalam roh dan dalam kebenaran, dalam akal budi dan dalam roh juga, membangun diri sendiri atas dasar iman yang suci. Mari kita semua berdoa, menyembah dalam roh, sembah dalam kebenaran. Latih dirimu untuk beribadah pada Tuhan. Bangun manusia rohmu di hadapannya. Ora mama ya sene dada ya so. Ora mama ya sene. Ora mama ya so. Ora mama ya sadara mama ya sade. Ora mama ya so. Ora mama ya so. Ina mama ya sade. Ina mama ya so. Ora mama ya sadara mama ya maya sadara maya so. Ora mama ya sadara maya maya sadara maya. Ora maya sadara Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, Dia ada di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami ketika masuk hadirat Tuhan, kami sungguh-sungguh segenap hati, segenap jiwa dan akal budi memuji-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami hari ini ya Tuhan Yesus, Kau berkati dengan firman. Sampaikan rema-Mu dan pengajaran-Mu. Agar dari sini muncul orang-orang yang diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Makasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, agar manusia melihat Engkau dan bertumbuh. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom, silakan duduk. Senang bisa kembali mengajarkan firman Tuhan, sebuah kelanjutan dari seri kita sebelumnya tentang tentara, prajurit, atlet, dan petani yang saya sampaikan dari kitab Timotius. Kita sebentar lagi akan lanjutkan ke babak keduanya, yaitu tentang atlet atau tentang olahragawan. Tapi sebelumnya saya minta doa restu. Beberapa hari lagi kami akan pergi ke Malaysia. Dan di Malaysia akan ada sebuah acara. Kita lihat dulu promotional videonya dengan tujuan untuk Anda mendoakan kami. Ya, silakan saksikan yang satu ini. Ya, doakan karena nanti akan sangat super sibuk sekali. Sehari bisa khotbah 3-4 kali. Dan ini adalah pekabaran Injil besar, akbar, di salah satu stadion di Kuala Lumpur. 30 orang beserta dari Gereja Mawar Sharon untuk bisa membantu panitia di sana. Please doakan kami sangat butuh doa Anda ya. Dan ini akan sekali pergi, saya pergi cukup lama, nanti total this one trip sekitar yaitu 11 hari. Dan sampai masih lanjut lagi ke kota lain segala. Tapi setelah akhir pekan diisi dengan berkhotbah di stadion, hari Seninnya akan dimulai sebuah pameran. 20 lukisan saya akan dipamerkan, di-display di Kuala Lumpur. Dan semua lukisan saya itu dari firman Tuhan dan memberitakan kebenaran. Jadi doakan supaya hidup manusia diubahkan.
Tuhan bisa bekerja lewat seni juga, apalagi sekarang bulan September ini bulan Art Fest. Gereja Mount Sharon merayakan seni ya. Doakan kami, jangan lupa please doakan kami yang ada di garis depan supaya Injil betul-betul diberitakan dengan berbagai macam cara. Ya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Praise the Lord. Mari kita ambil Alkitab kita lanjutkan. Sekarang kita bicara tentang atlet. Saya mau jabarkan pewahyuan firman ini kepada Anda. And I love this truth very much. I love this revelation. It will change our lives. Mari kita sekarang lihat 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ayat-ayat emasnya kita baca dulu. Panggilan untuk ikut menderita. Ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan atau seorang atlet hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Katakan amin dulu. Ya, biar Tuhan memberi kita pengertiannya. Prajurit sudah saya bahas sebelum peluncuran Indonesia di hatiku minggu-minggu sebelumnya. Sekarang kita bicara tentang olahragawan atau atlet. Seorang atlet adalah seorang olahragawan yang mengolah tubuhnya demikian rupa dan latihan melebihi batas-batas manusia demi memperoleh agility atau demi memperoleh kelenturan tubuh, keahlian khusus dan stamina yang di atas rata-rata dengan satu tujuan, untuk menjadi juara. Jikalau di dalam dunia fisik atlet latihan begitu rupa, di sini Paulus ajarkan kepada Timotius, kita orang Kristen harus punya mentalitas seperti itu. Kita harus punya tekad seperti seorang olahragawan yang demi memperoleh pahala yang fana, mereka latihan tidak manusiawi. Apalagi kita, demi sebuah pahala yang kekal, kita harus jauh lebih sengaja mendisiplin diri. Oleh karena itu saya beri subtema di kebaktian pukul 10 sekarang ini, disiplin seorang atlet. Anda bisa dengarkan khotbah saya yang ke-1 tadi, subtemanya berjudul pentingnya badan kita. Saya tidak akan ulang, ini sebuah seri, Anda bisa nanti dapatkan sendiri DVD atau CD-nya di Pustaka Raja Wali. Disiplin seorang atlet harus dimiliki dalam kehidupan kekristenan kita. Karena hidup itu sebuah perlombaan atau sebuah pertandingan, bahkan sebuah peperangan. Kalau kita tidak sengaja, kita tidak akan menang. Tidak ada seorang olahragawan berkata, ups, nggak sengaja aku menang olimpiade. Persiapannya udah bertahun-tahun, demi hanya berapa menit saja lari di gelanggang. Coba bayangkan, bahkan yang berhari-hari atau berjam-jam seperti maraton, mereka latihannya sudah bertahun-tahun. Bahkan yang setengah jam sekalipun ada pertunjukan di dalam perlombaan gimnas contohnya. Atau orang-orang yang punya kelenturan, senam segala. Itu dari kecil, dari balita sudah menjadi olahragawan nasional. Dipersiapkan untuk juara mewakili negara. Coba bayangkan. Kenapa orang Kristen tidak punya disiplin yang sama? Padahal kita bukan demi dapat pahala manusia. Itulah sebabnya kita orang Kristen harus punya disiplin seorang atlet. Tidak boleh di sini ada orang yang menganggap dirinya adalah jemaat biasa. Tidak ada satupun di antara kita produk kebetulan, apalagi kesalahan. Kalau Anda sekarang bernafas, maka Tuhan ada di dalammu. Kalau engkau percaya Yesus adalah Tuhan. Tuhan punya rencana. Maka kita kalau mau menang harus disengaja. Seperti seorang olahragawan mempersiapkan diri untuk hari besarnya. Disiplin seorang atlet. Mari kita akan lihat banyak ayat-ayat, tapi ayat-ayat ini catat saja ayatnya di mana sebagai referensi di rumah. Kita untuk menghemat waktu, semua akan saya tayangkan di depan layar CD, layar LED.
supaya kita bisa lihat ayat-ayat tambahan, langsung dengarkan pewahyuan. Kita lihat yang pertama-tama, di 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27 munculkan di sini dulu. 1 Korintus 9, 24 sampai 27 bunyinya demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Stop, pause di situ ayatnya dulu, saya jelaskan. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kebanyakan orang Kristen yang saya tahu dan kenal, kalau tidak hati-hati saya pun bisa terseret masuk di dalam kategori itu. Karena itu tiap hari saya saat teduh mengingatkan diri bahwa saya sedang di dalam gelanggang perlombaan. Banyak orang Kristen, kebanyakan di antara kita, hidup kita hanya demi bertahan. Tidak lebih daripada sekedar baris manis untuk masuk ke surga. Tidak banyak orang Kristen yang saya lihat hidupnya itu berlomba demi mendapat pahala. Running for the championship. Competing for the prize. Tapi Tuhan mengendaki lewat firman-Nya ini bahwa setiap kita punya purpose, punya tujuan begitu jelas. Aku hidup ini bukan kebetulan. Dan aku hidup bukan demi supaya suatu hari kalau mati masuk surga. Yang itu sudah beres saudara. Tapi aku hidup ini harus menggenapi rencana Allah. Aku akan berlari demikian rupa mendisiplin diri. Demi untuk memenangkan pertandingan imanku sendiri. Really competing for the prize. Tidak banyak orang Kristen yang saya lihat yang punya spirit berlomba, bukan saingan dengan orang. Maksud saya berlomba itu artinya dia tahu dia ada di sini untuk sebuah tujuan khusus dan dia harus capai itu sebelum dia mati. Sekalipun dia tetap masuk ke surga jikalau tidak mencapainya. Tapi dia nggak puas. Hidup hanya demi masuk surga. Hidup pas-pasan hanya mau bertahan. Saya ingin sekali makna hidup kita, makna hidup saya ini betul-betul terjadi. Saya ingin sekali berlomba untuk menang. Roma 8 katakan kita ini lebih dari pemenang. Bukan hanya kita sendiri menang, kita jadi inspirasi buat banyak orang. Tidak banyak orang Kristen yang punya motivasi seperti itu. Itulah sebabnya ayat ini disertai dengan kata-kata semoga Tuhan memberimu pengertian dalam segala sesuatu. Tuhan mau menyadarkan kita harus punya spirit seperti seorang atlet. Kita harus punya mentalitas seperti itu. Kita harus punya semangat juang. Tidak boleh hanya shera-shera, whatever will be, will be. Gak akan menang. Coba katakan kanan kirinya, Anda hidup bukan hanya demi masuk surga. Atau Tuhan selamatkan dirimu bukan hanya demi masuk surga. Katakan seperti itu. Bantu saya khotbah kanan kirinya. Amin. Amin. Jadi kita harus lihat ini. Di ayat yang tadi munculkan. Ya. Sehingga kamu larilah begitu rupa. Begitu rupa. Katakan begitu rupa. Apa itu begitu rupa? Larilah dengan demikian rupa. Sehingga kamu memperolehnya. Lihat, lanjutkan ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Ya. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Maksudnya aku bukan hidup tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Aku punya strategi untuk menang. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Coba lihat lagi di ayat 25. Munculkan ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Kata menguasai dirinya di sini adalah mendisiplin dirinya dengan disiplin yang tinggi. Saya tanya, dalam kehidupan rohani Anda punya disiplin yang tinggi atau tidak? Kalau Anda, rohmu tidak akan menang. Rohmu akan dikalahkan dengan kedaginganmu any day, anytime. Kita harus punya penguasaan diri yang tinggi, disiplin itu saudaraku. Menguasai diri dalam segala hal.
kata menguasai diri dalam bahasa aslinya, Anda bisa tulis agonizomai. Ya, agonizomai, AGONIZOMAI. Agonizomai. Ya, yang artinya menderita. Penderitaan. Dari sanalah keluar bahasa Inggris kata agonize. Agonizing prayer adalah doa yang begitu berdarah-darah. Agony adalah penderitaan. Kita lihat ayat 27. Lagi, ayat 27 munculkan dulu. Tetapi aku melatih tubuhku dan agonizomai seluruhnya. Aku melatih tubuhku dan menguasainya, mendisiplinnya untuk tunduk sama rohku. Tunduk sama firman Tuhan. This is amazing. Mau tahu kata ini? No pain, no gain dari firman itu. Tidak ada penderitaan, tidak ada penuaian. No pain, no gain. Saya kasih contoh aja seorang atlet. Seorang atlet bernama Kobe Bryant. Anda yang tahu bola basket, Anda mengerti di LA Lakers dulu ada seorang pemain legendaris. Namanya Kobe Bryant. Sebelum pertandingan dimulai, mau tahu dia harus agonizomai dirinya. Dia harus melemparkan bola latihan sebelum pertandingan. Lemparkan bola 400 kali. Coba lemparkan 400 kali tanpa bola. Gini. Ayo 1, 2. Nggak ada bola pun. Kemeng semua. Agonizomai. Pelatihan seorang atlet tidak main-main, saudara. Tahukah mereka latihan demikian rupa? Saya pernah melihat anak kecil latihan gimnastik. Dilatih dari kecil. Sampai nangis-nangis. Atlet taekwondo, atlet senam. Itu disuruh split kakinya. Itu melawan arus. Karena manusia kaki biasanya hanya sampai angle atau sudut tertentu. Itu disuruh lurus. Itu dari kecil. Sementara yang lainnya, anak-anak kecil lainnya berlari-lari main petak umpet. Yang ini nangis-nangis kesakitan, kedua pahanya tidak keruan rasanya. Tapi setelah itu, mereka menjadi juara dengan medali emas. Agonizomai, penguasaan diri. Aku melatih diriku untuk menang. Bapak, Ibu, Saudara, kekristenan seringkali diasosiasikan dengan yang namanya kerajaan kasih karunia. Saya setuju. It's all by grace. Itulah sebabnya kekristenan kalau tidak hati-hati, tidak seimbang, kita menghilangkan penderitaan. Ada penderitaan yang harus kita lalui tiap hari, yaitu penderitaan untuk berkata tidak kepada dosa. Untuk melatih diri kita beribadah. Latihan badan itu terbatas gunanya, tapi latihan rohani itu kekal dampaknya. Malas berdoa. Enak sana bisa berdoa berjam-jam. Gak ada orang yang enak berdoa berjam-jam. Itu semua agonizomai. Saya suruh doa, suruh puasa, perut saya terbuat dari persis dengan perut Anda. Yang tercipta suka makan, karena badan kita ini celaka. Badan kita ini kenapa kalau kita mati ke surga nanti gak kita bawa? Karena tubuh kita diciptakan memang untuk perkara-perkara dunia. Badan kita ini memang ada, diciptakan di dalam hidup kita untuk perkara-perkara earthly atau perkara-perkara yang sangat membumi. Itulah sebabnya badan gak bisa ke surga. Jadi badan kita ini kecenderungannya selalu ke arah dunia. Puasa atau makan? Makan. Doa atau mainan? Mainan. Setia atau selingkuh? Selingkuh. Marah atau ngampuni? Marah. Itu kalau Anda tanya badan Anda selalu jawabannya seperti itu. Itulah sebabnya Yesus katakan kalau mau ikut aku, kau harus sangkal dirimu, pikul salib dan ikut aku. Harus ada kesengajaan melawan arus strategi untuk menang dimulai dengan sebuah tekad dulu untuk berjuang di area itu. Bapak, Ibu, Saudara, kematian Kristus di kayu salib tidak meniadakan penderitaan badani. Tidak meniadakan penyangkalan diri. Itulah sebabnya sekalipun Yesus sudah mati dan bangkit, masih banyak orang Kristen yang hidupnya dihancurkan oleh setan karena dosa dalam diri mereka. Kenapa mereka sudah selamat tapi mereka hancur dalam rencana Allah? Bukan Allah yang menghancurkan mereka, karena mereka mengizinkan setan
menghancurkan hidup mereka. Karena mereka mencari jalan yang pintas, tidak mau melalui agonizomai, tidak mau melalui penguasaan diri itu. Bapak Ibu, saya mau beritahu, your body will betray you if you don't submit it. Badanmu dan badanku akan mengkhianatimu dan mengkhianati aku seperti Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Jikalau kita tidak menundukkannya. Kata Paulus tadi, aku menundukkan supaya jangan sampai sesudah aku memberitakan Injil aku sendiri ditolak. Jangan sampai nanti setelah aku melakukan semua kehendak Tuhan, ujungnya aku lengah. Lalu badanku menyerahkan aku kepada maut sebelum waktunya. Jikalau seorang hamba Tuhan yang sapu tangannya diurapi dan beberapa orang bangkit dari mati. Jikalau seorang hamba Tuhan yang menulis 2/3 kitab perjanjian baru, berkata, aku takut nanti sampai kalau aku tidak kuasai badanku akan khianati aku dan akhirnya aku ditolak. Mendingan kita kuasai badan kita. Hamba Tuhan sekali beritu pun bisa punya perasaan prihatin atau bisa punya perasaan concern. Ada rasa cemasnya di area itu. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun di antara kita yang nanti akan kebetulan menang. Kita harus membuat keputusan hari ini untuk taat sekalipun tidak enak. Sekalipun tidak nyaman, sekalipun menyakitkan, tetap harus taat pada firman. Itu keputusan. Amin Bapak Ibu? Amin? Ya, jadi kita sekarang sudah belajar agonisoma itu no pain no gain. Kita harus punya tekad untuk menang dan kita harus melatih badan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kembali lihat 1 Korintus 9 ayat 27. Saya kasih sebuah contoh praktis sekarang. Kembali lagi ke ayat itu. Ayat 27 muncul kan? Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Pertanyaan saya, ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku. Aku di sini siapa? Paulus, saya tahu dia yang menulis surat ini. Tapi Paulus menunjuk kepada satu bagian di dalam tubuh, dalam dirinya, yang melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Aku di sini adalah rohnya Paulus. Siapa yang menguasai tubuhmu hari ini? Coba tanya, who is in control of your body? Is it the Spirit of God? Or is it your old man? Siapa yang menguasai tubuhmu? Roh Kudus? Atau sifat lamamu? Roma 8 berkata, roh itu bersama-sama dengan roh Allah. Bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara tahu ketika kita lahir baru terima Yesus, hidung kita tidak berubah tiba-tiba mancung. Kulit kita tidak berubah warna. Waktu kita terima Yesus segala sesuatu tidak berubah. Tapi ada satu hal yang dibangkitkan Tuhan di dalam diri kita yang dulu tidur atau mati. Namanya the spirit of that man. Roh kita hidup. Sejak hari itu kita berbuat dosa masih bisa. Tapi kita tidak bisa lagi menikmati hidup dalam dosa tanpa merasa tertuduh. Roh itu hidup. Orang-orang dunia mengatakan itu hati nurani. Lalu kita bisa merasa Tuhan berbicara kepada kita. Roh itu telah dihidupkan ketika kita lahir kembali. Kita bisa berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa tahu kehendak Tuhan, mendengar suara Allah. Roh itu dihidupkan. Dan roh itu harus diberi makan. Roh itu makanannya bukan rawon, pecel, sashimi, sushi. Roh itu makanannya adalah firman. Karena itu Yesus berkata, ayo kamu harus berdoa. Petrus, Yohanes, Yakobus, 3 muridnya yang paling dekat dengan dia. Kalau kamu tidak berdoa nanti kamu jatuh dalam pencobaan. Karena roh itu memang penurut. Daging itu lemah. Kalau rohmu tidak lebih kuat dari dagingmu ini sudah merekam dosa. Kalau terima Yesus umur 18 tahun kau sudah jadi mahir. Seorang mahir, maestro dosa. Kalau umur 40 baru lahir baru. 40 tahun sebelumnya engkau sudah menjadi seorang ahli di dalam dosa-dosi. Dosa-dosa. Bayangin, kalau rohmu tidak kuat, kalau engkau tidak mendekat pada Tuhan, pastilah kau akan jatuh kembali. Karena badanmu akan mengkhianatimu. Tubuhmu itu akan binasa nanti. Sekalipun penting badan kita, di kebaktian pertama saya ajarkan peran sebuah badan. Tanpa badan, rencana Tuhan tidak akan terjadi. Buktinya kalau orang mati, sudah selesailah rencana Tuhan bagi orang itu di atas muka bumi. Tak peduli kalau orang itu cinta Tuhan setengah mati. Badan itu perlu, jangan salah mengerti, badan bukan musuhmu. Tapi badan ini nurut siapa?
Tergantung nakoda. Badan ini siapa yang perintah, ya terjadilah kehendaknya. Tapi kalau kita tidak memerintah badan ini dilepaskan, dia akan seperti singa lepas kandang. Badan kita ini liar. Kalau kita izinkan tubuh kita yang mengendalikan, roh kita diam saja, kita akan bercabul, berzinah, mencuri, kepahitan. Karena badan ini harus dikendalikan. Who is in control of your body? Who is in control of your eyes? Siapa yang mengendalikan matamu setiap hari? Siapa yang mengendalikan mulutmu setiap hari? Siapa yang mengendalikan telingamu setiap hari? Siapa yang mengendalikan kakimu tiap hari? Siapa yang mengendalikan tanganmu tiap hari? Siapa yang mengendalikan tubuhmu? Paulus berkata, aku mengendalikannya, menguasainya secara menyeluruh. Aku di situ adalah my spirit, kata Paulus. With the Holy Spirit, rohku bersama dengan Roh Kudus. Dia yang menulis Roma 8 berkata, roh Tuhan bersama dengan rohku bersaksi bahwa aku adalah anak-anak Allah. Bahwa ketika dia lahir baru, terima Yesus saat itu, rohnya dihidupkan dan itu harus diberi makan. Disitulah masuk doa, doalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Disitulah masuk firman untuk memberi makan. Kita tidak bisa suatu hari kita makan sayur asem dan berdoanya begini, ini salah doa makan. Tuhan Yesus terima kasih untuk makanan ini, berkatilah menjadi kekuatan bagi tubuh, jiwa, dan roh kami. Salah, roh tidak ikut makan sayur asem. Anda mau makan bergizi apapun, cuma kena ke badan, jiwa pun tidak makan. Enak itu cuma segini, sisa ke bawah kalau salah kolesterol semua. Ya kan? Badan yang makan. Sebelum Anda cerna firman tiap hari, saat itu baca Alkitab, ngerti nggak ngerti. Anda kan tidak selalu mengerti makanan itu gunanya apa. Masuk saja pasti jadi. Masuk yang salah akan salah, keluar semuanya muncul rapot merah di hasil labmu kemudian. Kalau makan yang benar, Anda akan melihat tiba-tiba angka-angka Anda yang salah itu mulai menurun sendiri. Anda kalau makan firman, jangan terlalu dibesar-besarkan, tapi aku kurang ngerti, lalu tidak baca. Itu sama dengan orang berkata, aku tidak ngerti nasi itu karbohidrat, atau daging itu adalah protein. Kalau Anda makan, kalau Anda tidak makan, Anda mati. Anda ngerti, tidak ngerti, Anda harus makan, saudara. Roh harus dikasih makan. Kalau tidak, yang mengendalikan nanti adalah rekaman lama. Dunia ini adalah guru yang sangat buruk. Semua yang kita lihat sebelum kita kenal Tuhan, semua mengajarkan kita ke arus dunia, bukan melawan arus. Kalau roh Anda lemah, maka hidup Anda pasti dibawa ke arah yang berlawanan dengan tujuan Allah. Dan badan Anda akan menghalangi rencana Tuhan dikenapi. Badan Anda akan mengecewakan, tubuh Anda akan mengkhianati dan menjual Anda. Itulah sebabnya banyak orang Anda lihat kan, ketika sudah sesuatu pelayanan atau keluarganya hancur, dia nangis dan berkata, kenapa aku begini? Seolah-olah sesuatu tercuri. Seolah-olah terjadi tanpa diketahui oleh dia. Tahu nggak lihat orang yang frustrasi wajahnya ketika tertangkap basah? Atau sesuatu sudah hancur dalam hidupnya, dia menyesal, tapi nggak bisa lagi memulihkan apa-apa. Menyesal juga terlambat, sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Pernah nggak Anda lihat air mata seperti itu? Orang itu menyesal beneran. Jangan bilang semua air mata buaya. Ada orang tertentu yang nangisnya betul-betul penyesalan. Why did I do that? Kenapa aku melakukan itu? Bodoh aku. Orang itu nyesal beneran. Jangan tertawakan dia. Nggak perlu marahi dia setelah dia jatuh ditimpa tangga. Setelah ada boroknya kita kasih garam. Kita kasih cuka, nggak usah, saya lihat begitu kasihan, tapi itu pelajaran buat saya. Dan I would never allow my body to steer me. Waktu saya melihat seseorang yang hancur pernikahannya di depan saya, tinggal perceraian. Karena perselingkuhan atau kenikmatan semalam. Saya melihat begitu, saya berkata, wow. Saya hargai air mata orang itu, but I'm learning something from him, saya belajar sesuatu. I would never let my body dictate my life. This is where it ends. Aku tidak akan izinkan badanku yang memerintahku. Karena lihat di depanku, inilah tujuan akhirnya ketika badan memerintah. Penyesalan, rasa tidak layak, kehancuran, dan kematian. Who's in control of your body today? Tapi saya dengar khotbah kok, seminggu sekali. You have to read the Bible. Baca Alkitab, ngerti nggak ngerti. Oh, tapi aku mungkin perlu kali ke sekolah teologi. Percayalah, saya ini lulusan sekolah teologi.
4 tahun nih saya bukan ngerasani teman-teman saya. Jujur saya beritahu, saya senior tahun keempat. Kita buka-bukaan belak-belakan siapa yang udah pernah baca Alkitab sampai habis. Tak seorang pun teman saya seangkatan semuanya pernah baca Kejadian sampai Wahyu. Tak seorang pun. Saya ngomong gini gak enak, tapi sekarang saya ngomong sama Anda. Kalau ngomong sama mereka dikiranya sombong. Sekarang saya ngomong sama Anda, kecuali saya habiskan. Teman-teman saya gak pernah. Membuat kesimpulan, sekolah teologi juga tidak menolong. Keputusan itu di hatimu. Jadi kalau di hatimu, gak perlu sekolah teologi, Anda bisa baca Alkitab sekarang. You have to read the Bible. You eat every day. Kalau khotbah itu ada perannya sendiri untuk menginspirasi, membuat kita lebih maju. Kalau khotbah tanpa diimbang dengan saat teduh, seminggu sekali, tidak diimbang setiap hari. Sama dengan Anda isi bensin, ini kan isi bensin, tapi nggak ada kendaraannya. Buat apa bahan bakar itu? Anda sekarang ini loh, saya isi Pertamax, Premium, Solar, tapi nggak ada kendaraannya. Khotbah itu gunanya untuk membakar, menginspirasi, membuat berjalan, get your vehicle, spiritual vehicle going. Membuat kendaraan Anda melaju. Tapi kendaraan itu adalah keputusanmu. Makan. Kalau enggak, kita tidak kepingin, kami akan selalu siap sebagai hamba-hamba Tuhan untuk bisa menangkap orang-orang yang jatuh. Maksudnya nangkap begini ya, untuk bisa memulihkan. Tapi kami harapkan tahun-tahun ke depan semakin sedikit yang kami harus pulihkan. Semakin banyak orang-orang yang memulihkan keluar dari Gereja Mawar Sharon. Orang-orang yang lebih dari pemenang. Bukan hanya dia menang, dia akan bisa memenangkan orang lain. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin? Amin? Who is in control? Simple kalau kita mau tahu. Jikalau contoh seorang pria lemah mata bukan? Kalau kita lihat seorang wanita yang cantik, yang bukan pasangan kita, baik itu menikah atau tidak menikah, yang belum menikah siapa saja, yang sudah menikah yang cantik hanyalah istrinya. Atau yang istri, yang perempuan, yang cakep juga cuma suaminya. Kalau kita melihat seorang wanita, contohnya seorang pria, melihat pertama kali, kita juga, kalau kita melihat pertama kali, wow cantik contohnya. Dosa belum terjadi di dalam hati. Anda bisa langsung refer ke Tuhan dan berkata, wah Tuhan memang ciptaanmu baik semua. Udah, jangan lihat lagi. Tapi kalau Anda noleh kedua, ketiga, nah itu Anda kurang disiplin. Who is in control of your eyes? Kalau kita tidak sengaja melihat seseorang, lalu kita dicobai, pencobaan itu bukan dosa. Saya kasih contoh pencobaan mata. Karena kita bisa aja, sama dengan kalau kita ke mall, kita mendengarkan suara lagu yang tidak memuliakan Tuhan, ya kita nggak bisa apa-apa, dengar lalu. Tapi kalau kita terus melihat seseorang, berkali-kali lihat lagi, Yesus berkata, hati-hati, matamu akan menuntunmu pada dosa, cungkillah sekarang. Apalagi kalau kita melihat ke bagian-bagian badan tertentu dan terus-menerus ke situ, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita lakukan itu, kita kurang disiplin. Dan kita bermain-main dengan api. No longer the Holy Spirit that controls your eyes. Bukan lagi Roh Kudus atau rohmu bersama dengan Roh Kudus yang mengendalikan matamu. Matamu dan mataku mulai dikendalikan dengan nafsu. Semua dimulai dengan gitu, lalu jatuh dengan sekretarisnya, lalu jatuh dengan bosnya, lalu jatuh dengan rekan kerjanya. Semua dimulai dengan pandangan yang kurang senonoh. Jadi saya kasih contoh aja, disiplin itu berarti sekepingin mata menuntun ke sana, beritahu mata, hai mata! Ngomong dalam hati aja, kalau ada ngomong gitu kaget semuanya orang di tempat, hai mata siapa? Dalam hati bilang, hai mata, you are not my boss. Jesus is. Dan Alkitab, the Bible is. You're not my boss. Sekalipun mata Anda menuntun ke sana, arahkan ke tempat yang lain. Because your body is not your boss. When your body is your boss, you will be bankrupt in no time. Kalau badan kita adalah bos kita, kita pasti akan bangkrut. Siapa bangkrut rohani, hidupnya selalu sisanya, semua akan bangkrut. Dengar baik-baik, kata Alkitab berkata seperti ini. Carilah dulu kerajaan sorga, semua ditambahkan padamu. Kehidupan rohani itu nomor 1. Semua segala sesuatu berkat Tuhan dalam kehidupan yang lain-lainnya, semua adalah tambahan. Semua mengikuti, semua follow up-nya.
Dan dengan arti yang sama, kalau kerajaan Tuhan bangkrut di dalam diri kita, kerohanian kita hancur, sisanya semua kehancuran akan menyusul dalam hidupmu. Itulah sebabnya kerohanian harus dijaga. Bak seorang atlet menjaga dirinya. Tahu nggak, seorang atlet itu bukan hanya latihan, dia juga jaga makanan. Dia jaga kesehatan, jaga waktu istirahat. Seorang atlet itu, apalagi yang profesional dan juara, mereka itu sangat disiplin luar biasa. Kita orang Kristen juga harus sama, mendisiplin tubuh kita, mendisiplin gaya hidup kita. Kolose pasal 3 ayat 5 berkata, munculkan di sini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Perhatikan semua, nggak usah ayat 6-nya, munculkan ayat 5-nya tadi. Karena itu matikanlah, pakai kata matikanlah. Kill! Because if you don't kill this will kill you. This will kill your ministry. It will kill your career. It will kill your friendship, it will kill your family, it will kill your marriage. Bunuh ini. Kalau tidak kau bunuh, ini akan membunuh pernikahanmu. Ini akan membunuh karirmu. Ini akan membunuh pelayananmu. Dan masa depanmu. Dan masa depan anak cucumu. Kata-kata ini bukan anestesi. Mati itu arti matikan, itu artinya murder it. Killed it cold-blooded way. Wow. Saya rasa kita perlu lebih radikal di dalam hal berkata no to sin. Ini luar biasa. Saya jadi mengerti. Saya tidak menunjuk kepada satu jenis dosa saja, perzinahan contohnya. Tidak ya, tapi saya kasih satu contoh aja. Perzinahan disebut sebagai a career breaking sin. Tidak ada yang lebih menghancurkan karir, aneh ya. Karir itu hancur bukan karena orang itu kurang smart. Bill Clinton contohnya, Presiden Amerika. Pada zamannya dia, orang-orang sekarang mulai kangen zaman itu, di zaman Obama, karena zaman itu ekonomi maju. Bill Clinton pinter garap ekonomi negara. Pandai sekali. Buktinya sekarang Amerika, banyak suka Trump juga, make America great again, karena mereka sekarang lagi krisis. Orang Amerika itu banyak yang mengalami kesulitan ekonomi. Karena itu sekarang mereka rindu seorang presiden yang bisa memulihkan kembali perekonomian negara dan kocek di dompet mereka. Bill Clinton bukan kurang pinter. His career was ended impeachment hanya karena satu, Lewinsky. Perzinahan adalah career breaking sin. Hamba Tuhan juga sama. Tak terkecuali. Bos mana, apa saja, ternyata kita mau nggak mau dunia harus kembali setuju dengan firman Tuhan. Bahwa keluarga penopang karir. Keluarga hancur, karir tidak jauh. If you don't kill, men, pria di sini saya bicara dulu. If you don't kill your lust and my lust, we don't kill our lust. Kalau kita tidak membunuh yang namanya nafsu dalam diri kita, nafsu itu akan membunuh kita. Tunggu waktu aja. Dia ambil pisau dan bunuh. Bukan bunuh badan kita. Bunuh pernikahan, bunuh karir kita. Karena itu jangan pernah main-main. Ketika Tuhan berkata, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan segala sesuatu di tubuhmu. This is an amazing truth. Alkitab mengatakan matikanlah. Kadang-kadang kalau kita melihat betul-betul not worth it ya. Sebelum kita berbuat sesuatu yang salah, mengizinkan tubuh kita yang mengontrol kita, pikirkan dulu. Sebuah perbuatan ini membuatku tidak akan bisa lihat anakku lagi selama-lamanya. Karena suamiku akan marah dan akan menceraikan aku dan tidak akan mengizinkan aku menjamah anak kami lagi. Is it worth it? Sebelum kita melakukan sesuatu, coba bayangkan, nanti akan ada pria lain yang menikah dengan istrimu. Is it worth it? 值不值得? Kalau kita pikir-pikir lagi, kalau kita pikirkan dari sisi Esau itu adalah orang yang sekalipun menyesali dengan mencucurkan air mata, tidak memperoleh kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Bayangkan, anak-anak Anda suatu hari akan panggil pria lain, Papa, jikalau Anda tidak matikan selingkuh sekarang.
Karena nanti anak-anak Anda dibesarkan oleh seorang ayah yang berikutnya. Karena Anda tidak lagi bisa berada di keluarga itu. Saya kasih contoh, it's not worth it. Makanya itu Tuhan berkata, matikanlah. Jangan main-main dengan api ini. Karena api ini sekali menyebar, pemadam kebakaran 1 minggu pun tidak bisa padamkan. Bapak, Ibu, Saudara, selalu tanya pada dirimu sendiri, who is in control? Positive thinking tidak bisa membuat kita kebal dosa. Ada banyak orang yang alim baik, tapi kalau dia hubungannya rapuh dengan Tuhan, dosa itu antidotnya, antibiotiknya cuma satu, hanya firman. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Mazmur 119, dengan berpikir positif. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya dengan firman Allah. Saya punya beberapa teman, tidak banyak, tapi beberapa orang yang alim-alim di masa lalu saya. Baik-baik, anak-anak itu terkenal baik-baik. Hari ini womanizer. Hari ini menjadi seorang yang begitu jahat hidupnya. Membuat saya berpikir, hati-hati dengan orang yang merasa diri baik, tapi tidak pernah mau mendekat pada Tuhan dengan kesempatan yang sudah diberi. Jangan lupa, pohon tersebut melahirkan sebuah buah, bukan hanya pengetahuan yang buruk saja, tapi pengetahuan yang baik. Orang baik juga diincar setan. Orang baik tidak kebal setan. Yang kebal dengan setan, hanya mereka yang menjaganya sesuai dengan firman. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Saya ngomong begini ini, khotbah saya adalah preventif. Untuk mereka, untuk kita semua jangan sampai kita jatuh. Kita harus saling menjagai, saling mengingatkan. It's not worth it. Ya, Lukas 4 ayat 13-14. Kita baca. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Ini bicara tentang Yesus. Dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Saya mulai masuk kepada the positive, hal-hal yang positif sekarang, penyertaan Tuhan. Pengurapannya. Tahu nggak, setiap kita itu punya sebuah pengurapan dari Yesus Kristus. Anda harus tahu level-level pengurapan yang ada diajarkan dalam firman Tuhan sejak perjanjian lama. Kita tahu ada urapan imamat, hanya imam yang bisa pegang perkakas-perkakas bait suci di perjanjian lama. Mungkin Anda yang tidak full timer, bukan pendeta, Anda tidak punya itu. Itu urapan spesifik kami. Di perjanjian lama hanya imam keturunan Lewi. Yang bisa angkat tabut perjanjian juga keturunan Harun, keturunan Lewi. Nah, Anda jangan merasa kalau aku tidak punya urapan itu berarti aku tidak punya pengurapanku. Tidak. Memang ada juga pengurapan Raja Daud diberikan urapan itu. Nabi-nabi diurapi. Tapi tahu nggak? Ketika masuk perjanjian baru, korden tersebut telah disobek dari atas ke bawah ketika kematian Yesus terjadi. Lalu ada satu firman, ditulis di ayat perjanjian baru, Petrus berkata begini, karena kamulah imamat rajani, umat yang terpilih, yang layak dan kudus di hadapan Allah. Dari kata imamat rajani, setiap orang punya pengurapan sendiri-sendiri. Dan pengurapan itulah yang akan membantumu dan membantu aku untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita dan panggilan kita. Setiap orang punya panggilan yang berbeda-beda. Pengurapan itu hanya bertambah lewat ketaatan. Pengurapan itu juga bicara tentang penyertaan Tuhan. Memang penderitaan itu kadang-kadang diizinkan bukan karena dosa, kesalahan kita. Tapi saya juga yakin ada beberapa penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan. Itu bukan karena Tuhan yang memanggil dia untuk menderita. Itu karena dia tidak taat. Yang pasti Tuhan tidak memanggilmu dan memanggilku untuk kalah. Kita lebih dari pemenang, katakan amin. Dan pengurapan, penyertaan Tuhan dan kuasa Roh Kudus dalam kehidupanmu, apapun profesimu, itu akan bertambah selaras dengan ketaatan kita. Yesus aja tak terkecuali, anak Allah loh ya. Dia itu dicobai di padang gurun, dan dia lulus pencobaan tidak berdosa. Ketika dia kembali ke Galilea, penuh dengan kuasa Allah. Anak Allah tidak otomatis punya pengurapan yang luar biasa. Dia harus diuji dulu dengan api. Dicobai dulu di padang gurun dengan pencobaan-pencobaan itu. Yesus pencobaannya apa? Kadang-kadang kalau kita pikir ya pencobaan Yesus itu bukan pencobaan buat kita. Pencobaan Yesus bukan. Apa itu? Membuat
dari batu, membuat roti dari batu. Apa-apaan itu? Kalau saya dicobain gitu, saya tidak akan tergoda. Karena memang saya tahu saya nggak bisa buat roti dari batu. Saya kasih satu contoh. Kalau Anda nih, ngomong nggak masuk akalnya, Tuhan bilang suatu hari apapun yang kau jamah jadi emas. Apa coba? Emas 1 gram 500.000 loh. Jangan-jangan istri sendiri dipegang jadi emas. Kalau Anda tahu Anda bisa, Anda mau? Pencobaan Yesus bukan godaan buat kita, karena kita tahu kita nggak bisa. Pencobaan Yesus adalah godaan bagi dia, karena dia tahu dia bisa. 40 hari 40 malam nggak makan minum alias puasa. Di depannya ada batu, dia bisa aja suruh batu jadi roti. Tidak menunggu malaikat untuk memberikan sajian roti itu kepada dia sendiri. Nantinya Yesus dilayani oleh para malaikat. Ada di sini orang yang punya sifat tergesa atau kesusu, segala sesuatu shortcutnya saja. Kalau kamu mau nurut sama aku, ganti agama, karirmu nanti akan langsung naik. Di dunia ini penuh dengan cerita orang menghalalkan cara demi sukses atau berhasil. Kalau orang lihat ada satu jalan bisa, orang berkata, kenapa tidak kutempuh? Karena ini jalan singkat ke situ. Pencobaan Yesus itu tidak mudah. Ketika Tuhan Yesus disuruh ini dan disuruh itu, dia tahu dia mampu. Tapi Tuhan berkata, tidak. Aku sekalipun sekarang adalah dalam daging manusia, Bapa yang berkuasa. Aku hadir di dunia ini justru untuk mengalahkan daging ini, untuk menggenapi hukum Taurat di dalam daging. Bapak Ibu Saudara, anak Allah, not exempted, tidak mengalami perkecualian, digoda, diuji kedagingannya. Dan dia harus tetap taat kepada Bapaknya. Kita juga harus tetap taat dengan disiplin yang sama. Amin. Amin. Ini yang dimaksudkan. Disiplin seorang atlet itu. Dan ketika dia taat, dia kembali ke Galilea, pengurapannya besar. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa janji Tuhan untuk mengurapi Anda luar biasa itu tetap ada hari ini. Tuhan mau mengurapi Anda dengan luar biasa. Tuhan mau menyertai pekerjaan Anda. Tuhan mau menyertai anak cucu Anda. Tapi ada harga yang harus dibayar, yaitu ketaatan. Ya, salah satu ketaatan yang harus kita latih dengan disiplin yang tinggi adalah puasa. Matius 17 ayat 19-21 bunyinya begini. Biasakan dirimu puasa. Saya mau memperkenalkan konsep puasa ini kepada Anda. Supaya Gereja Mawar Siaran adalah jemaat yang suka puasa. Bukan diet ya. Beda tipis ya. Motivasinya beda. Matius 17 ayat 19-21 bunyinya. Kemudian murid-murid Yesus. 17 ayat 19-21 ya. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami nggak dapat mengusir setan ini? Terus, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini, kita baca sama-sama ayat 21, 1, 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Katakan amin. Coba perhatikan saya. Puasa itu bukanlah seperti orang bertapa. Jangan dianggap keramat. Ayat-ayat yang kita baca ini bisa memberi kita pengertian yang salah kalau kita tidak bersandar dengan Roh Kudus. Karena kita bisa berpikir bahwa dengan puasa otomatis kita bisa mengusir setan dengan mudah. Bukan. Puasa is only the means atau hanya alatnya. Tujuan puasa adalah mengajarkan seseorang to surrender to Christ. Untuk belajar berserah kepada Kristus. Setan tidak akan nurut dengan Anda. Doa Anda tidak akan berkuasa sebelum Anda bisa menguasai kedagingan Anda dan berserah. Anak-anak Skewa, 7 orang datang. Anak-anak pendeta zaman itu meniru-niru metode Paulus dan berkata, dalam nama Yesus yang Paulus beritakan. Dia pakai iman orang. Harga yang dibayar oleh orang lain. Dia berdiri pada fondasi iman yang bukan iman mereka sendiri. Dan berkata pada setan, pergilah dari sini. Setannya tertawa dan berkata, kamu siapa? Paulus aku kenal. Yesus aku tahu. Who the toot are you? Dipukulin, digagahi. Setannya ketawa. Lu coba-coba.
Kenapa? Why some Christians cannot take dominion in their life? Kenapa beberapa orang Kristen, banyak orang Kristen tidak bisa mendominasi apa yang Allah katakan itu tanah perjanjiannya? Kayak orang Israel udah diberitahu, ini milikmu, tapi mereka tidak berkuasa lawan orang Enak, lawan orang Amalek, lawan orang-orang Kanaan, melawan orang-orang Kanaan. Kenapa mereka tidak berkuasa? Karena manusia roh mereka lemah. Mereka masuk ke dalam dan berkata, kami ini seperti belalang. Mereka raksasa, hanya 2, Kaleb dan Yosua. Yang rohnya siap dan berkata, mari kita masuk, Tuhan katakan milik kita, kita pasti bisa mengusir mereka. Iman mereka tidak tahan godaan. Dan iman mereka cenderung tidak ada ketika melihat tantangan. Kenapa Tuhan pernah berbicara kepadamu 5 tahun lalu? Ini akan terjadi di keluargamu, yang terjadi sekarang, terbaliknya. Kayak neraka kapal pecah. Why? Because you never build your faith up. Karena engkau tidak pernah membangun imanmu yang kudus itu. Kenapa Tuhan berkata pekerjaanmu akan jadi bendahara kerajaan sorga, tapi sekarang berdarah-darah hutang, dan hutang gali lubang tutup lubang, tidak bisa tutup hutang, tidak bisa cicil, tidak dapat kemurahan, tidak lihat kebajikan. Bukan berarti hutang diselesaikan sehari, mungkin perlu ditabung, tapi sekarang kondisinya berbeda. Apapun yang kukerjakan, tak ada yang berhasil. Lawan katanya Mazmur 1. Why? Kenapa kita tidak bisa menguasai burung di udara? Ketika penciptaan pertama, Adam diberikan mandat, diberikan amanat agung saat itu, bukan Injil. Tapi kuasailah, dominasi. Amen. Hai manusia, dominasilah segala sesuatu. Kenapa engkau tidak bisa mendominasi tanah perjanjianmu? Karena Tuhan tidak menyertaimu. Tuhan tidak menyertaimu. Urapan kita menipis karena Alkitab berkata, kita pengkhotbah, jangan biarkan minyak itu tipis padamu. Jangan sampai kau tidak punya minyak. Wanita yang bijak dan wanita yang bodoh tidak membawa minyak. Kenapa tidak menyala? Kenapa tidak jadi kesaksian? Saya beritahu rahasianya di sini. Manusia rohmu lemah. Daging yang memerintah. Dan di mana ada daging yang memerintah, di situ hanya ada kematian. Sebab perbuatan daging tidak tunduk kepada hukum roh Allah. Mendengar khotbah tidak menolong, melakukan firman jauh lebih berguna. Bapak, Ibu, Saudara, dan dari sini kita pelajari tentang jenis ini gak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Anda paham? Bukan puasanya. Tapi puasa kan sangat membantu. Sedikit cerita dengan Anda. Saya memulai perjalanan iman saya dalam Tuhan. 40 hari pertama, 40 hari perdana saya menjadi orang Kristen lahir baru, saya di Kanada, puasa 40 hari. Waktu saya kenal Yesus, immediately, langsung saya dapat perintah dari Tuhan untuk berpuasa straight. Anda tidak usah tiru-tiru itu. Anda tidak usah niru. Tapi saya hanya cerita sama Anda. Sekalipun masuk surga free, saudara, tidak perlu beli apa-apa, bayar apa-apa. Tapi untuk kita betul-betul menang perang di hidup ini. Kalau kita tidak puas hanya masuk ke surga suatu hari, kita betul-betul mau mengalami rencana Tuhan yang ajaib dalam hidup kita sekarang. Di hidup yang sekarang ini. Maka ada harga yang dibayar, yaitu ketaatan. Dan untuk taat, Tuhan tahu daging saya ini super lemah. Saya ini adalah orang yang notabene pemberontak. Orang yang gak nurut sama Tuhan. Jadi hal pertama yang Tuhan ajarkan kepada seorang bayi rohaninya, waktu saya lahir baru adalah saya disuruh puasa. Dan ketika saya puasa, saudara, 40 hari itu, saya belajar berserah. Saya belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya belajar berdoa. Karena Tuhan tahu, seorang yang tidak bisa menguasai dirinya, tidak akan bisa menguasai sebuah bangsa. Bangsa-bangsa menguasai kota. Saya selalu punya sebuah pepatah. He who has self-control is better than he who conquers a city. Dari pengkhotbah. Seseorang yang bisa menguasai dirinya jauh lebih berkuasa daripada seseorang yang bisa menguasai kota. Tuhan tahu suatu hari nanti dalam hidup saya akan dipakai Tuhan lebih. Ada banyak hal yang saya harus dominasi. Saya harus memimpin. Sedangkan saya rapuh dengan diri saya sendiri. Maka Tuhan ajari hari-hari itu bersandar pada Tuhan. Waktu lapar pun, saya tidak cari makanan,
Saya cari firman, saking tambah lapar saya baca Alkitab supaya lupakan makanan. Tuhan latih saya hari-hari itu. Saya bersyukur. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, hari pertama saya lahir baru langsung diajari di My Spiritual Journey. Bukan MSJ yang sekarang ini, apalagi Anda harus ikuti. Saya belajar sendiri untuk membangun manusia roh saya. First thing first, hal pertama yang seorang bayi ketika lahir harus lakukan adalah minum susu. Dia harus kuat, badannya harus bisa mandiri, tidak lagi bergantung ari-ari, sudah dipotong bukan? Karena itu Bapak Ibu Saudara juga sama. Tuhan mau ajarkan pada Anda untuk berserah. Saya dorong Anda bisa puasa. Ya, belajar dari waktu ke waktu Anda puasa. Puasa untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Nggak usah tunggu lebaran. Anda bisa puasa bisa macam-macam. Kalau Anda kerja jangan sampai nggak makan. Anda bisa puasa kalau Anda suka sosial media, puasa 1 minggu tenanglah, orang-orang nggak akan check out dari akunmu. Nggak usah dilihat, nggak usah dicek 1 minggu. Oh rasanya, karena memang kalau kita cek itu, bahkan ilmiah pun mengajarkan, kalau kita cek sosial media itu seperti ada keluar zat-zat yang membuat kita high di otak kita. Itu karena itu orang seringkali begini itu karena mereka kecanduan. Ya itu aja, jangan sampai nggak makan, Anda butuh makan untuk kerja. Apalagi kalau masih pertumbuhan, anak-anak remaja, jangan sampai nggak makan, nanti nggak tinggi-tinggi, nanti nggak bertumbuh. Anda bisa puasa yang perempuan mungkin, puasa shopping, puasa gosip. Ya kan? Atau kalau yang sudah pertumbuhan, sudah dewasa, Anda bisa puasa makan, nggak makan malam, tapi pagi mending makan breakfast dulu karena mau kerja, malamnya aja skip. Tidur lebih awal kalau perlu. Bapak Ibu, latihlah dirimu puasa dengan tujuan untuk belajar berserah. Atlet itu harus jaga makanannya. Atlet itu harus jaga dirinya. Atlet itu harus berkata tidak pada sesuatu yang merugikan diri dan karirnya. Ini yang diajarkan di Alkitab. Jenis ini tidak bisa diusir kecuali berdoa berpuasa. Waktu puasa bukan cuma nggak makan. Waktu puasa konsentrasi pada Tuhan. Amin. Ya, lanjut di ayat yang Yohanes 4 ayat 34. Bunyinya begini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. I love it. Konteksnya adalah ketika Yesus didatangi dengan murid-muridnya setelah dia berbicara dengan seorang wanita Samaria, dibawa ditapau pulang bungkusan makanan, Yesus gak mau makan karena dia baru menangkan 1 jiwa. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, aku punya makanan yang kamu gak tahu. Makananku ialah, lalu yang ayat yang kita baru baca, melakukan kehendak Allah. Dari sini, apa hubungannya dengan atlet? Hubungannya di sini. Atlet itu mengerti, you are what you eat. That's atlet. Atlet itu paham, dia adalah apa yang dia makan. Ini bukan cuma bicara tentang kesehatan tubuh. Di Kebaktian 1 saya ajarkan pentingnya badan kita itu berarti juga harus sehat. Supaya kita bisa panjang umur. Nggak peduli rencana Tuhan bagi saya umur 70, kalau saya makannya nggak keruan, saya nggak jaga kesehatan, saya bisa mati lebih awal dan belum mengakhiri garis finish perlombaan saya. Banyak orang nggak mengerti, kiranya kalau mati pasti menyelesaikan pertandingannya. Banyak di koran kan dicantumkan, telah menyelesaikan pertandingannya. Bohong. Banyak yang mati prematur. Nggak semua menyelesaikan. Ini kebaktian berikutnya nanti saya ajarkan. Apa kriterianya menyelesaikan your race, pertandinganmu. Itu bukan mengembus nafas terakhir atau mati. Bukan. Banyak orang mati sebelum waktu. Oke, tapi saya tidak jamah bagian kesehatan badan. Yang saya baca barusan Yohanes 4:34 ini, you are what you eat. Saya mau terapkan spiritually, secara rohani. You are what you eat. Seorang atlet tidak boleh sembarangan makan. Anda tahu enggak, pegulat sumo itu besar-besar, itu makanannya ditakar loh. Anda kira kalau saya jadi pegulat sumo kan enak ya makannya bisa sembarangan. Enggak loh, mereka tuh makanannya itu profesional loh. Untuk mereka bisa besar namun kuat, tidak sembarangan. Makanan mereka adalah satu khusus yang berisi cangnabe. Ya, saya lupa namanya dalam bahasa Inggris, bahasa Jepangnya. Itu makanan yang berisi sebuah stew atau sebuah kuah yang berisi ikan, daging yang ditakar, lalu sayur dan tofu dan tahu. Makannya harus itu. Kalau makannya tidak sesuai itu, dia nggak bisa bertumbuh di size tertentu. Atau kalau makannya salah, dia tumbuh di size tertentu, tapi nggak bisa berdiri.
Jadi dia harus makan energi. You are what you eat. Mau jadi pegulat sumo, makan makanan sumo, akan jadi pegulat sumo. Tapi kalau Anda makan pegulat sumo, makanan pegulat sumo, tapi sebenarnya program Anda adalah jadi seorang pelari, salah program. Seorang runner, seorang pelari maraton elit, makanannya itu sangat strict. Dia makan pagi tertentu. Bahkan ya, dia punya makanan snack khusus yang high protein sebelum dia mulai lari, dan ada minuman energi khusus setelah selesai lari. Malam ada snack. Snacknya yang snack protein, ya. Waduh, dia ada breakfastnya, lunchnya, semuanya itu ada takarannya. You are what you eat. Makanya mereka langsing-langsing begitu dan tahan. Selain stamina, latihan olahraganya, badannya juga apa yang mereka makan, mereka perhatikan. Sekarang orang Kristen, apa yang kau makan? Kalau Anda makan majalah dan koran lebih daripada firman Tuhan, gak heran perkara-perkara Tuhan tidak terjadi dalam hidupmu. Ketika bangun tidur, ku terus mandi, jangan dulu. Itu bangun kesiangan langsung lari mandi. Bangun lebih pagi, jangan langsung mandi, ambil Alkitab dulu. Doa dulu, tundukkan kepala. Dan bilang, Tuhan Yesus selamat pagi. Eat. Badan kita butuh ada orang yang punya kebiasaan langsung minum air dulu. Roh kita jangan diabaikan. Sebab badanmu bukan pemimpinnya. Anda harus kasih makan pemimpinnya dulu untuk memimpin tubuhnya. Rohmu yang harus memimpin. Eat. Berdoa dulu. Gak perlu 1 jam. Perlu 1 lagu juga gak apa-apa. Nyanyi aja. Haleluya, haleluya 12 kali. Kali 2, 24. Ulang lagi, haleluya, haleluya. Amin, selesai. Buka Alkitab. Di perjanjian baru katakan, mulai Galatia Anda mulai baca, bacaan Anda sampai di sana. Eat. Kalau Anda menonton televisi, atau kita itu main games, lebih banyak daripada kita itu merenungkan firman Tuhan. Berdoa. Ya gitu makanannya. Gimana tubuhnya, gimana kerohaniannya. Apa yang Anda terima? Kalau kita menonton film-film yang dewasa, kalau di dalam bahasa Inggrisnya R-rated movie, bukan film porno, tapi R-rated, restricted. Kalau kita makan gitu, makan junk food terus, gimana itu? Bagaimana kita bisa sehat? You are what you eat, you see. Sebagai orang Kristen, Anda adalah apa yang Anda makan. What do you eat? Ketika Anda mendengarkan gosip orang lain yang itu gak ada urusannya dengan Anda harus tutup telinga. Sama dengan seorang atlet profesional ditawari makanan-makanan yang merusak tubuhnya. Gak mau, Anda harus secara profesional berkata, oh tidak. Saya punya seorang teman, seorang pelari, dia makan burger hanya seminggu sekali. Itu pun kalau dia, bukan seminggu sekali, sekali-kali maksudnya. Kalau dia pergi sama temannya, dia gak mau. Dia gak mau sembarangan. Dia seorang atlet, seorang pelari waktu saya SMA. Ada satu lagi teman saya pemain football, padahal bukan football kelas nasional, pemain football SMA. Dia juga gak sembarangan makan, dia punya programnya. Jadi kalau saya makan yang sembarangan, saya tawarkan dia berkata no thank you. No thank you. Anda juga bisa berkata no thank you pada gosip. Anda tahu gak, ketika Anda dengar gitu, gak ada urusannya dengan Anda. You are eating rubbish. Lagi makan sampah. Input mempengaruhi output. Apa yang masuk dalam diri Anda mempengaruhi nanti keluarnya apa. Kalau nggak percaya, coba makan pete. Amin Bapak Ibu. You are what you eat. Terakhir Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya senang kata ini. Mari kita menanggalkan. Katakan menanggalkan. Katakan menanggalkan. I love it. Kenapa banyak orang Kristen yang frustrasi dengan hidupnya sendiri? Saya yakin di sini ada. Banyak kali. Saya juga pernah frustrasi dengan hidup saya sendiri. Dari waktu ke waktu saya masih frustrasi dengan diri saya sendiri. Saya jujur. Alasannya bukan setan. Alasannya kita frustrasi dengan diri sendiri yaitu karena kita kurang mendisiplin diri sendiri di area tertentu.
Aduh kok aku gitu lagi ya. Aduh kok aku belum bisa berubah ya. Aduh, sudahlah jangan aduh. Anda mengangkatnya, Anda meletakkannya. Kalau Anda bisa melakukan sesuatu yang salah, Anda juga bisa melakukan sesuatu yang benar. Belajar percaya diri, gaya atlet, percaya diri dalam kebenaran itu begini. Jangan salahkan orang lain, berhenti nyalakan dirimu. Berubah itu sebuah keputusan saja, simple. Kalau di sini ada orang yang mungkin sukanya apa ya? Saya melihat kalau semua di sini ada orang yang gini, saya ceritain tadi ya, saya belum naik ke sini lucu sekali ketemu sama satu anak kecil, dia lagi main game di bawah. Tadi sama companion saya itu lucu sekali anak itu di bawah, nggak tahu anaknya siapa. Tapi kok di dalam office, saya ketemu dia main di tempat gelap begini. Lalu saya beritahu sama dia, kamu di situ aja, jangan main gini tempat gelap, matamu rusak. Saya bukan papa mamanya, beritahu sama dia, nggak boleh main game, boleh cuma Sabtu. Nggak bisa gitu, sekalipun saya pendetanya, itu urusan papanya, itu urusan mamanya, ya kan. Kalau anak saya sih punya peraturannya sendiri. Saya beritahu sama dia, itu anak masih kecil ya, tadi saya beritahu, kamu jangan main di sini, main di situ. Mendingan daripada rusak matanya. Dia lihat saya, namanya Pastor Philip ya. Ya saya Pastor Philip. Lucu banget tadi anak kecil itu. Lucu sekali. Terus saya bilang sama dia, oke, saya nyalakan lampunya ya. Saya nyalakan lampunya, terus habis itu saya beritahu, nanti kalau sudah selesai, matikan. Ya kan? Nah, saya beritahu sama dia tadi, pokoknya ada beritahu nggak ya, saya lupa. Jangan lama-lama something like that. Bapak Ibu Saudara, saya pernah ketemu satu orang yang kecanduan game. Zaman sekarang ini lucu sekali. Yang kecanduan game itu bukan cuma anak kecil. Orang dewasa banyak, sekarang online ada di mana-mana. Ayo ya. Ada orang itu lucu. Nggak bisa taruh. Terus kecanduan. Sampai matanya pun mulai buram. Saya ketemu tidak lama yang lalu dengan satu orang muda. Dia bilang, nggak bisa kok, nggak bisa, pasti ada setannya ini. Nah orang Kristen tuh gitu, sukanya gitu, lalu nyalain setan. Iblis jangan dikasih poin ini complimentary. Nggak bisa kok. Saya tanya, tadi waktu handphonemu ada di meja atau gadgetmu, siapa yang angkat? Setan yang arah kasih ke ini kamu main. Kamu yang angkat kan? Iya kok, aku yang angkat. Kalau kamu yang angkat, kamu yang taruh. Nggak ada setannya. Tanggalkan semua beban yang merintangi. Nggak semuanya itu dosa yang merintangi. Beban juga bisa rintangi. Bukan beban hidup. Bebannya nggak perlu. Saya berani bertanding lawan pelari sprint yang 100 meter yang tercepat di dunia. Saya berani bertanding. Asal orang itu kasih 100 kilo di pundaknya, saya pasti menang. Anda tidak bisa menang kalau Anda terlalu banyak barang. Bisa jadi gosip. Orang lain punya masalah, Anda ikut-ikut pikiri. Itu sudah 20 kilo sendiri. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak berguna buat karir Anda, apalagi buat rohani, Anda bawa 20 kilo lagi. Saya berani lawan siapa saja pelari tercepat di dunia. Asal dia bawa ransel 100 kilo, saya lari lawan dia. Pasti dia nggak bisa selesaikan 100 meter. Hidupmu terlalu singkat untuk Anda adopsi apa saja yang enak dan nyaman, apa saja yang menyenangkan. Ada hal-hal tertentu yang bukan dosa. Anda perlu buang. Anda yang angkat, Anda yang taruh. Nggak usah bilang setan segalanya kecanduan, nggak bisa udah berapa tahun. Tadi setan itu kan nggak melayang sendiri gadgetnya ke tangan Anda. Anda yang angkat kan? Kalau Anda angkat, taruh. Tidak ada rumit, tidak ada salah, tidak ada susahnya. Orang Kristen harus berani berbuat sesuatu yang sederhana. Anda perlu mikir gini, kita perlu mikir gini, ini berguna enggak untuk aku? Saya ditanyai terakhir, boleh enggak orang Kristen main, apa namanya itu? Pokemon. Finding Nemo, Finding Pokemon ya, apa namanya? Nggak tahu ya. Hah? Pokemon Go, Finding Pokemon. Boleh enggak cari Pokemon? Saya bilang, kamu kalau bisa main seperti itu, berarti sebelum, if you want to seek Pokemon here, you seek the Lord first, then seek the success of your career first, seek the happiness of your loved ones first, and if you have time, then seek Pokemon. I don't have time. If you have time, then maybe you are the richest man in the world.
You're the most successful man in the world. I don't have time. Saya tidak punya waktu. Saya Bapak Ibu Saudara, jangan buat rumit lah. Ada hal tertentu yang bukan boleh, tidak boleh. Perlu, tidak perlu. Ya tidak perlu, Anda angkat. Anda yang taruh. Jangan dibuat rumit. Tinggalkan, lari sama Tuhan seperti atlet. Karena Anda mau arah ke juara, Anda mau menang, Anda mau dipakai Tuhan. Luar biasa. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Terima kasih ya Tuhan. Untuk hari ini kami bersyukur kepadamu. Dan kami belajar hari ini satu perkara sederhana. Hidup kami seperti seorang atlet mempersiapkan untuk juara. Kami minta agar Tuhan mempersiapkan hidup kami ini untuk menang. Ya Tuhan, di dalam panggilan Tuhan atas kami. Setiap kami di sini punya panggilan. Ada di sini adalah seorang pengusaha, ada ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga goalnya tentunya jelas ya Tuhan. Mau supaya keluarganya diberkati. Anak-anaknya jadi orang yang betul-betul sukses. Hamba berdoa supaya mereka tidak memberatkan diri dengan 20 kilo ekstra di ransel mereka berlari dengan Tuhan. Dengan gosip dari ibu-ibu yang lain. Ibu lain mau gosip terserah mereka. Mereka gak menghargai hidup mereka terserah mereka. Ibu rumah tangga di Mawar Sharon tidak seperti itu ya Tuhan. Mereka fokus untuk membawa keluarganya dekat sama Tuhan. Pengusaha di sini juga sama. Ya Tuhan kami berdoa supaya berikan disiplin yang tinggi. Bukan hanya cari uang ya Tuhan Yesus, tapi betul-betul cari kehendak Tuhan. Betul-betul pengusaha-pengusaha yang punya tujuan lebih tinggi daripada kaya, menjadi kaya. Tapi pengusaha yang betul-betul belajar untuk memuliakan Tuhan dalam segala perkara. Goal mereka bukanlah menjadi konglomerat. Goal mereka ya Tuhan adalah menjadi saksi Tuhan. Makasih Tuhan untuk anak-anak muda di sini. Hamba berdoa munculkan jenis generasi orang-orang muda yang tidak buang-buang waktu dan sia-siakan waktu hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Biar kami semua punya disiplin yang tinggi. Termasuk hamba-Mu, kami semua ya Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang sudah sempurna disiplinnya. Tapi kami minta ya Tuhan Yesus. Agar Engkau mengajari kami di hari-hari ke depan ya Tuhan. Untuk memiliki disiplin yang lebih baik ya Tuhan. Terutama disiplin untuk berdoa dan membaca firman-Mu setiap hari. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan lagu itu, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau ya. Puji apa tadi? Thank you Lord. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi
menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami untuk disiplin menggunakan waktu dan melatih tubuh kami untuk melakukan kehendak-Mu. Makasih Tuhan. Roh Kudus, tetaplah kuat di dalam diri kami. Dia terlebih besar yang ada di dalam diri kami daripada roh di dalam dunia. Biar jemaat itu semakin menyadari, kami semua semakin menyadari bahwa Roh Kudus itu berkuasa dalam diri kami, kuat dan bekerja sama dengan roh kami untuk mengendalikan hidup dan tubuh ini. Makasih ya Tuhan, mulai hari ini jadikan tubuh dan badan setiap jemaat Mawar Sharon berkat di mana-mana, dimulai di rumah. Dan biarkan tangan-tangan terangkat ini menerima berkat itu. Mulai hari ini penyertaan Roh Kudus semakin nyata dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. God bless you.